Oke, kita sudah menyelesaikan topik pertama pada pertemuan ini, yaitu tentang klausa. Selanjutnya, seperti yang saya katakan di awal, topik berikutnya yang akan kita diskusikan pada hari ini, pada video kali ini, yaitu apa yang dimaksud dengan formal dan informal. Oke, em, jadi coba saya buat title-nya Formal and Informal. Nah, sama sebenarnya kasus formal dan informal English ini dengan bahasa Indonesia, yaitu ada saat-saat tertentu kita akan menghadapi situasi formal sehingga kita perlu kita harus menggunakan bahasa dengan kondisi yang formal di Indonesia. Begitu juga di Inggris. Namun, eh, saya tidak begitu memahami di dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa diasosiasikan sebagai kata baku dan tidak baku. Nah, pada bahasa Inggris, formal, saya coba, okay, formal is commonly found in written English. Oh, on the other hand, or whereas, while the informal language can be observed via spoken language. Artinya, kalau kita ingin mempersiapkan tulisan-tulisan akademik, kita harus menggunakan formal language. Sementara kalau kita sedang berbicara seperti international conference, kita bisa menggunakan informal language. Sometimes people in English use semi-formal language during the international conference or speech or national speech or anything else. Although the spoken, although the spoken and written language of English share similar style, certain aspects are different to each other. Apa contohnya? Contoh sebagai awalan pertama, in spoken language, misal saya ingin membuat cara membuat segelas kopi. Jadi, kalau kita menggunakan spoken language, how to make a cup of coffee. Nah, kalau kita sedang berbicara, kita akan mengatakan bahwa take a certain amount of a coffee powder. Kita akan buat situ. Then you put it. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal, hati-hati dengan kata noun. Nah, kenapa saya buat certain amount? Karena coffee powder tidak bisa dihitung. Maka kalau kita ganti it, itu tidak bisa sebenarnya. Apa yang harus kita cari? Kata gantinya itu to, then you put this amount. Nah, kenapa saya bilang amount? Karena ada a certain amount. Jadi sejumlah. Nah, jadi saya ambil seperti itu. This amount into a mug. Whilst at the same time you boil let's say a liter of water. Nah, itu dia contohnya. Terus kita lanjutkan bahwa after the water is boiled. Nah, di sini hati-hati ya. Benar atau salah? Water is boiled. Water tidak bisa diukur, maka harus kita ganti. After this amount of water is boiled,
you directly pour this boiling water into the mug that has been filled by by coffee powder. Nah, ini contohnya. Lalu, then you stir the solution. Cocok ya kita bilang solution. With constant. Nah, ini sebagai contoh. Spoken language. Jadi, seolah-olah spoken language itu ditujukan is used to directly speak to someone. Nah, itu formal. Tetapi kalau itu informal language. Tapi ketika dia informal language, dia tidak bisa kita seolah-olah berbicara dengan seseorang. So it means that we cannot consider ourselves as the person who does the activity. Jadi apa maksudnya? Nah, bagi kalian yang suka main game, ada istilah yang disebut dengan first person shooter. Jadi FPS. First person shooter itu artinya sudut pandang pertama. Jadi I itu sudut pandang pertama. You itu sudut pandang kedua. He, she, it itu sudut pandang ketiga. Jadi dalam bahasa Inggris Science Academic atau dalam formal language, kita mengambil sudut pandang ketiga. So written language and how to make a coffee is performed by taking the third person perspective. Nah, third person perspective itu jadi kalau kalian main game ada kayak PUBG Mobile atau PUBG PC atau Call of Duty. Nah, itu ada first person. Kalau first person itu yang cuma nampak tangannya doang. Tapi kalau third person perspective, the complete body of the character can be observed. Jadi semua badannya bisa dilihat. Nah, itu yang disebut dengan formal language. Maka dengan demikian formal language itu digunakan dalam akademik. Nah, kenapa? Karena itu bisa menghindari subjektivitas. Karena kan kita melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, itulah kenapa formal language itu juga sering digunakan dalam metodologi. Jadi di bab 3 deskripsi. Nah, apa bedanya? Mari kita lihat seperti ini. Bedanya seperti ini. An amount of coffee powder, was prepared. Oke, nah karena ini saya nggak buat, nggak usah buat dulu was prepared, is prepared to be put into a mug. Nah, jadi sejumlah coffee powder. Nah, artinya dia lebih cenderung kepada perspektif orang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Bukan kita yang melakukan, tapi kayak ada sesuatu yang melakukannya itu. Nah, lalu at the same time, okay, a liter of water is boiled to be a little bit, and then this boiling water was poured, into the mug. And then you can directly say this solution then is stirred with constantly. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa formal language dengan informal language itu
cenderung lebih sederhana dan lebih jelas, sehingga lebih mudah. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya ini atau sedang bertanya-tanya, Pak, kenapa di formal language, di written language itu semua dalam bentuk passive voice? Ya, rata tidak semua. Tapi salah satu cara untuk menjadi formal language itu adalah dengan mengubah kalimat yang menjadi kalimat pasif. Nah, jadi itulah yang disebut dengan formal dan informal language. Ada cara lain dengan formal, menulis dalam formal dan informal language. Tetapi tetap basis utamanya adalah dengan menggunakan sudut pandang third person perspective. Nah, untuk mata kuliah hari ini kita hanya fokus pada dua hal ini saja. Karena kalau nanti saya berikan input yang terus-menerus, kalian akan pusing. Nah, jadi untuk hari ini cukup demikian. Untuk PR, saya akan berikan PR-nya simple. The homework adalah write 3 paragraphs that consist one simple sentence, 2 complex sentences, and one compound sentence. And all of these sentences are written in form of formal language. Jadi maksudnya bagaimana? Misal first paragraph ada isinya, saya ubah ya warna merah. A simple sentence, baru diikuti dengan red, green, blue, RGB. Red, green, blue. Okay. Complex sentence, complex. Jadi ada first complex sentence, and then second complex sentence. Lalu yang di akhir adalah warna biru. One compound sentence. Nah, ini first paragraph, second paragraph hal yang sama. Adalah hal yang sama. Jadi saya buat kayak ini. Lalu third paragraph hal yang serupa. Nah, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via Komtingnya ya. Komtingnya kalau tidak salah itu flow apa namanya saya lupa. Nah, itu jadi saya cukupkan mata kuliahnya pada 2 topik ini. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya informasikan via Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.